Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita persiapkan keberadaan kita. Kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman-Nya saat ini. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Elohim Yahweh, Allah Israel, Tuhan Raja kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami orang-orang yang serius mau berubah. Kami orang-orang yang serius mau menjadi berkenan di hadapan-Mu. Tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu. Tolong kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu. Mari bersama kita angkat pujian ini. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Kembali kita katakan, ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Kau rela, Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut hati-Mu, Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela, Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut hati-Mu, Tuhan. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Oh, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Ku rela, Kau bentuk, lembutkan hatiku seperti hati-Mu, Tuhan.
ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Sekali lagi, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Berikan kami hati yang tulus, agar kami layak naik ke gunung-Mu Tuhan, menyembah-Mu Elohim Yahweh yang mulia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Mari kembali kita angkat pujian ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Sembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Sekali lagi dengan lebih lagi katakan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Ku angkat hatiku sembah Tuhan. Ku angkat hatiku sembah
Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Rehoboth Church. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah tengah minggu pada hari ini. Sebelum kita belajar kebenaran, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Pada sore hari ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi setiap kami, memberkati kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, ada banyak media yang dapat Allah gunakan untuk berbicara kepada kita. Seperti berdoa, membaca firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap fenomena, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, maka selalu ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita bisa memahami apa yang menjadi rencananya atas hidup kita. Tetapi permasalahannya adalah apakah kita sudah bisa menangkap atau bahkan memahami apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Seringkali kita hanya berfokus pada masalah, pada kejadian, pada momentum yang kita alami. Kita tidak berfokus pada apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui peristiwa yang terjadi itu. Bahkan tidak dipungkiri seringkali kita juga melawan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika ada sebuah peristiwa atau sebuah fenomena yang kita alami itu merugikan kita, menyakiti hati kita dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita memberikan respon demikian kepada rencana Tuhan, maka kita akan gagal menerima dan memahami apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan melalui peristiwa yang kita alami. Karena itu Bapak Ibu, pada sore hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita semua, ada satu sikap yang perlu kita lakukan. Ada satu sikap yang perlu kita pahami baik-baik. Sikap itu adalah sonship. Sonship atau kita kenal dengan istilah hati anak. Istilah sonship ini sebetulnya muncul dalam relasi antara hubungan orang tua dengan anak. Bagaimana anak ini menghormati orang tuanya, bagaimana orang tua juga mengayomi anaknya di dalam sebuah keluarga, sehingga sang anak bisa merasakan bagaimana kasih sayang orang tuanya, bagaimana didikan orang tua yang dia berikan kepada anaknya. Itulah hati sonship, Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang sonship, maka sebetulnya sikap ini tidak hanya perlu dimiliki oleh anak, tetapi sikap ini juga perlu dimiliki oleh orang dewasa. Secara khusus orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki sikap sonship di dalam dirinya. Sonship perlu dimiliki oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Dia, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, maupun orang tua. Mengapa demikian, saudara? Karena pada dasarnya kita ini semua berstatus anak. Dan kita memiliki Bapak yang menciptakan dunia ini. Bapak yang memberikan kita kehidupan. Dan hanya kepada Bapa di surga inilah
seharusnya kita tunduk dan taat, bahkan memberikan rasa hormat sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bisa dibayangkan bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika mendekati proses penyaliban yang harus dia alami. Di dalam doanya, Yesus mengatakan, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa Yesus yang kedua, Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Inilah tanda bagaimana Yesus menghormati Bapa. Bapa yang punya rencana, Bapa yang punya keputusan untuk mengirim Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, yang kita kenal dengan istilah karya keselamatan. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Bapa di surga, seharusnya kita juga memiliki hati yang sama sebagaimana Yesus menghormati Bapa di surga. Seharusnya kita punya hati yang hormat, hati yang taat kepada Bapa di surga. Dan hati inilah yang kita sebut dengan istilah sonship ini, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen ingin mengalami breakthrough atau terobosan dalam hidupnya. Baik secara finansial, baik secara masa depan, baik secara karir, studi, keluarga, tapi tidak mau memiliki hati seorang anak. Mereka justru lebih mendengarkan suaranya sendiri. Mereka lebih berpedoman pada pemikirannya sendiri dibandingkan mereka mendengarkan apa yang menjadi arahan Bapa atas hidupnya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa mengalami terobosan hidup sedangkan kita tidak bertanya kepada Sang Pencipta kehidupan itu sendiri? Yang ada justru kita salah langkah, yang ada justru kita salah ambil keputusan, dan akhirnya kita rugi sendiri dengan keputusan kita, Bapak Ibu. Seorang bapak atau seorang ibu tentu akan memberikan nasihat yang baik kepada anaknya. Tetapi dampak dari nasihat yang baik itu, yang orang tua berikan kepada anak, itu dapat dirasakan ketika sang anak mau dan rela menuruti nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau sang anak tidak ingin atau tidak mau mendengarkan atau mengikuti arahan atau nasihat orang tuanya, maka nasihat sebagus apapun juga tidak akan bisa berdampak dalam kehidupan sang anak itu. Demikian juga dengan kerohanian kita, Bapak Ibu. Kita mau dinasihati atau mendengarkan khotbah sebagus apapun, tapi kalau kita tidak ada kerinduan untuk mendengarkan dan melakukan nasihat-nasihat itu, kita tidak ada kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi khotbah yang kita dengarkan itu, maka khotbah itu pun tidak akan mengubah atau tidak akan berlaku di dalam diri kita. Makanya langkah pertama dalam prinsip sonship atau prinsip hati anak adalah belajar untuk mendengarkan. Belajar untuk mendengarkan. Mendengarkan tentu berbeda dengan mendengar, Bapak Ibu. Kalau mendengarkan berarti ada unsur kita memberikan perhatian kepada apa yang kita dengarkan. Tetapi kalau kita hanya mendengar, maka kita juga bisa sambil lalu, atau kita tidak memberikan perhatian dari apa yang kita dengarkan itu, Bapak Ibu. Dimulai dari ini, Bapak Ibu. Kita memberikan respon mendengarkan setiap apa yang menjadi nasihat yang kita dengar dari khotbah, yang kita baca dari firman Tuhan, bahkan dari suara Tuhan yang kita dengarkan lewat hidup kita. Kita belajar mendengarkan apa yang mau Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan di dalam hidup saya ya. Kalau kita tidak mau mendengarkan, Bapak Ibu, maka
kita tidak bisa menangkap apa yang menjadi inti pesan dari Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Orang yang tidak mau memiliki hati sonship di dalam dirinya, maka sampai kapanpun tidak akan mengalami perubahan. Dia mau mendengarkan khotbah dari pendeta siapapun, mau didoakan oleh hamba Tuhan siapapun, bahkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Kalau orang tersebut tidak memiliki hati sonship, maka orang tersebut tidak akan mengalami perubahan. Mengapa demikian? Karena sonship ini adalah permasalahan internal manusia. Ini adalah respon. Sikap kita meresponi terhadap apa yang akan Tuhan sampaikan. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup mengubah manusia atau membuat perubahan dalam diri kita, bukan. Tetapi karena ini adalah sikap respon kita, maka ini yang menjadi bagian kita dalam meresponi pesan-pesan Tuhan. Memang ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita, Bapak Ibu. Alkitab juga mengajarkan untuk mengalami perubahan hidup, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan seterusnya. Kata matikanlah dalam dirimu, ini kan berarti peran kita, Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mematikan duniawian kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi Tuhan juga tidak mau merusak tatanannya. Itu bagian kita. 2 Timotius pasal 2 ayat ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nasihat untuk menjauhi nafsu orang muda, nasihat untuk mengejar keadilan, bukankah itu bagian kita juga, Bapak Ibu? Apakah mustahil bagi Allah untuk membuat kita hidup kudus secara tiba-tiba? Gampang. Gampang sekali, Bapak Ibu. Bagi Allah hanya tinggal memetik jari, maka manusia bisa hidup kudus secara otomatis. Tetapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena Allah juga tidak ingin merusak tatanan yang sudah Dia buat. Karena itu kita perlu hati yang rela untuk diproses Tuhan. Kita perlu hati yang rela untuk mengambil keputusan. Aku akan meninggalkan dosa, akan meninggalkan perbuatan-perbuatan duniawi. Termasuk sikap atau sifat sonship itu, Bapak Ibu. Karena ini dimulai dari proses mendengarkan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak mau ambil keputusan ini, Bapak Ibu, maka firman Tuhan setajam apapun juga tidak akan bisa menembus kedagingan kita. Akhirnya apa? Hidup kita juga tidak akan pernah berubah. Dalam sebuah percakapan Yesus dengan murid-muridnya, ketika murid-muridnya mempermasalahkan bahkan sampai bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Perhatikan bagaimana Yesus menjawab permasalahan itu, Bapak Ibu. Terhadap permasalahan atau pertengkaran yang terjadi di kalangan murid Yesus, Yesus mengambil seorang anak kecil dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku." Sepintas seperti tidak nyambung.
Permasalahannya adalah siapa yang terbesar di antara para murid? Tapi Yesus menjawab, kalau kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamulah yang terbesar. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik, ada makna kenapa Yesus menggunakan media anak kecil untuk menjawab permasalahan para murid. Dalam bahasa aslinya anak kecil ini menggunakan kata paidia, yang artinya adalah anak kecil yang belum dewasa. Nah, Yesus menggunakan paidia ini untuk memberikan gambaran kepada para muridnya bahwa di dalam anak kecil ini ada karakteristik unggul yang mesti diikuti oleh atau dimiliki oleh para muridnya. Salah satunya adalah kemampuan untuk diajar. Kemampuan untuk diajar. Ada beberapa karakteristik sebetulnya. Kerendahan hati, tidak keduniawian, kesederhanaan. Di mana karakteristik anak ini merupakan kebalikan langsung dari mementingkan diri sendiri, keduniawian, ketidakpercayaan, bahkan kesombongan. Perhatiin Bapak Ibu. Anak kecil Yesus pakai untuk menjawab permasalahan orang dewasa. Kenapa? Bukan karena soal ukuran besar dan kecilnya. Tetapi ada sebuah karakter yang ingin Tuhan sampaikan. Ada sebuah pembelajaran karakter yang ingin Yesus sampaikan pada para murid. Hei, berhenti berdebat. Berhenti bertengkar. Lihat anak kecil ini. Bagaimana seorang anak kecil ini bisa memiliki hati yang mau diajar. Berarti secara eksplisit juga menjelaskan semakin bertambah usia manusia, semakin dewasa manusia, ada kalanya sulit untuk diajar. Kenapa? Karena sudah punya banyak pemahaman-pemahaman yang salah. Sehingga ketika dibenarkan, diberi sebuah ajaran yang benar, sulit. Bapak Ibu, kita yang sudah matang secara logika, kita yang sudah punya kaya akan pengalaman, sore hari ini kita diingatkan dengan kebenaran. Belajarlah memiliki hati yang mau diajar. Hati yang mau diajar, yang sejajar dengan karakter namanya rendah hati. Rendah hati. Yesus mengingatkan para muridnya yang mempermasalahkan posisi siapa terbesar di antara para murid. Yesus mengatakan atau menjawab permasalahan itu dengan karakter moral asli anak-anak. Gitu. Para murid harus mengesampingkan pandangan ambisius dan harga diri mereka. Tetapi para murid harus bersedia untuk menempati posisi yang tepat. Yaitu apa? Yang posisi yang sangat rendah. Karena itu dibutuhkan namanya kerendahan hati Bapak Ibu. Kerendahan hati. Untuk memiliki sifat sonship ini Bapak Ibu, maka seseorang harus belajar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan itu dibarengi atau diimbangi dengan sifat kerendahan hati. Kerendahan hati. Percuma kalau misalnya kita mendengarkan Tuhan berbicara lewat media apapun Bapak Ibu, tapi kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita akan mereject suara Tuhan itu. Kita akan menolak suara Tuhan itu. Alhasil apa? Kita jadi manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Belajarlah rendah hati Bapak Ibu. Meskipun apa yang Bapak ajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alkitab jelas mengatakan bahwa akhir zaman ini
maka orang hanya ingin mendengarkan kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat yang sesuai dengan keinginan telinga mereka. Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki karakteristik seperti itu juga. Alkitab juga tegas mengatakan keadaan manusia di akhir zaman tidak tahu berterima kasih, kasih masih makin menjadi dingin, pemberontakan, tidak menghormati orang tua, dan seterusnya. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi seperti itu, atau tidak memilih untuk menjadi bagian seperti itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Milikilah kerendahan hati untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Milikilah kerendahan hati untuk rela diajar oleh firman Tuhan. Milikilah kerendahan hati untuk mengikuti rancangan rencana yang Tuhan izinkan dalam diri kita, sekalipun itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Orang yang rendah hati, maka dia akan rela dan taat diproses oleh Tuhan. Diproses tentu bukan suatu hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Tidak ada proses kehidupan yang menyenangkan. Semua proses kehidupan yang Allah izinkan tentu menyakitkan buat kita. Menyakitkan untuk daging kita. Tetapi proses dari Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Menjadi pribadi yang serupa dengan gambarnya. Karena itu Bapak Ibu, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang rendah hati, memiliki hati anak, memiliki karakteristik anak sonship tadi di dalam diri kita atau tidak? Ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak, tidak hanya berlaku untuk orang remaja ataupun pemuda, tetapi orang tua juga. Karena usia badan bisa tua, bisa usia 60, bisa usia 65 dan seterusnya. Tetapi ini berbicara soal karakter Bapak Ibu. Di mana karakter ini membutuhkan proses sehari-hari. Yang kita terus lakukan sehari-hari sampai akhirnya menjadi karakter dalam diri kita. Sifat yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah gaya hidup. Karena itu Bapak Ibu, yuk di sisa umur kita nggak tahu kapan. Puji Tuhan kalau kita bisa hidup sampai tua. Tapi kemarin kita juga diingatkan, Megatrust juga mau datang. Kita nggak tahu kapan kita bakal meninggal Bapak Ibu. Selagi kita masih bisa hidup, selagi kita masih punya kesempatan memperbaiki diri, mari kita ambil keputusan ini. Memiliki respon yang baik, memiliki karakteristik sonship, hati anak di dalam diri kita, kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, Tuhan berproses dalam diri kita terima dengan sukacita, hidup kita pasti diubahkan. Amin Bapak Ibu. Kiranya renungan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita selalu untuk memiliki karakter rendah hati seperti anak kecil yang Tuhan ajarkan juga pada murid-muridnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat firman yang Engkau berikan bagi kami sore hari ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami memancarkan kasih dan terang di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.